Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, hari ini Kamis 10 Agustus 2023 pukul 10:46 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya ingin mengajak sahabat untuk berbicara lebih jauh mengenal tawon Vespa, atau yang di dalam bahasa ilmiahnya itu disebut sebagai Vespa affinis. Tawon Vespa merupakan salah satu jenis tawon yang sangat berbisa, dan bisanya juga bisa mematikan manusia apabila disuntikkan dalam dosis atau takaran yang banyak. Tidak perlu banyak tawon yang menyengatkan bisanya ke dalam tubuh manusia agar manusia tersebut terancam nyawanya atau terancam kesehatan tubuhnya. Cukup 1 tawon saja apabila menyengat dalam waktu yang lama dan bisa yang disuntikkan banyak, itu akan bisa membuat kesehatan atau bisa jadi juga bahkan kehidupan manusia yang disengatnya di dalam bahaya. Saya sudah membuktikannya dan saya sudah mengalaminya. Makanya di sini saya bisa bicara, memberikan pengetahuan selaku narasumber yang pernah mengalami dan selaku narasumber yang sedikit banyak memiliki pengetahuan tentang yang sedang dibicarakan, baik tentang organismenya yaitu tawon Vespa atau Vespa affinis, tentang efeknya, tentang bisanya, dan informasi lainnya. Informasi yang saya sampaikan kepada sahabat ini selain berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya sendiri, juga berdasarkan dari jurnal kesehatan, berdasarkan pula informasi dari artikel-artikel ringan yang saya baca, juga berdasarkan pengalaman orang-orang di sekitar saya, di mana orang-orang di sekitar saya yang memberikan informasi tersebut juga mengalami persentuhan langsung dengan tawon Vespa, baik mengenali kehidupannya maupun pernah mengalami terkena sengatannya. Dan ini tentu saja terjadi karena saya tinggal di antara warga dengan mata pencaharian utamanya adalah bertani dan bercocok tanam. Jadi tentu saja lingkungan tempat tinggal kami sangat akrab dengan berbagai jenis hewan-hewan, baik hewan yang diternakan, hewan pemangsa, hewan-hewan yang dianggap sebagai hama, hewan liar, dan lain-lain jenis hewan yang tentunya kami sebagai orang desa yang masih dikerumuni oleh tetumbuhan pepohonan, semak belukar, banyak sekali hewan-hewan yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain yang tidak dipenuhi oleh rimbunan pohon seperti di wilayah kami. Nah, hewan Vespa affinis alias tawon Vespa ternyata memilih-milih tempat untuk dia membuat sarang. Wilayah yang seperti ini misalnya, meskipun wilayah ini sangat rimbun, sangat lebat, ditumbuhi berbagai jenis pepohonan dan semak belukar, tetapi hingga saat ini saya belum pernah menemukan ada tawon Vespa yang bersarang di tempat yang seperti itu, di jenis-jenis pohon yang ini. Tetapi meskipun wilayahnya agak lebih terang dibandingkan wilayah yang tadi dengan tetumbuhan dan rimbunan pohon yang lebih jarang, lebih berjarak,
seperti ini. Misalnya saya pernah menemukannya dan saya pernah disengat tahun itu 2 kali, sedangkan pernah membasmi tempat tinggalnya, sarangnya itu 3 kali. Tetapi bukan saya yang melakukan karena saya belum berpengalaman untuk menangani pembasmian tawon Vespa dan sarangnya, melainkan yang pertama dilakukan oleh ibu angkat saya yang kemarin juga melakukannya, yang kedua dilakukan oleh kakak saya, yang ketiga kembali dilakukan oleh ibu angkat saya. Nah, pertama kali ketika saya saya taunya itu karena saya tersengat dan sedang mengambil daun-daun pisang ini karena ibu angkat saya ingin membuat tape ketan yang dibungkus dengan daun pisang. Saya tidak sadar sedang asyik memangkasi daun pisang, ternyata mungkin saya mengusik sarang tempat tinggalnya si tawon Vespa. Lalu tawon Vespa tersebut karena terusik, dia mengejar saya dan menyengat saya. Di wilayah ini adalah tempat tinggal yang pertama. Dulu saya membasmi sarangnya dan pohon ini, tanaman ini perdu, adalah jenis pohon yang disukai si tawon Vespa untuk membuat sarang. Yang berikutnya, yang kedua, itu di wilayah sana saya tidak disengat, tetapi keburu kakak saya menemukan ada sarang tawon Vespa dan itu sudah cukup besar. Karena keburu ditemukan sebelum mengganggu aktivitas manusia di sini, maka si sarang tersebut segera dimusnahkan, dan yang memusnahkannya adalah kakak saya dengan cara yang sama, yaitu dibakar. Berikutnya, yang kemarin beberapa hari yang lalu baru saja terjadi lagi. Alhamdulillah belum tersengat ya. Itu di sini. Oh, yang kedua itu karena saya disengat. Karena saya disengat, jadi saya tahu di situ ada sarang tawon, lalu dimusnahkan oleh kakak saya. Nah, yang kemarin itu belum ada korban, keburu ditemukan oleh ibu angkat saya. Ketika ibu angkat saya di sini sedang berusaha untuk mengambil daun-daun pisang ini, ternyata ibu angkat saya mendengar ada suara dengungan tawon, dan karena beliau lebih berpengalaman dalam wilayah antah berantah semak belukar ini, beliau tahu kalau itu adalah suara dengungan tawon Vespa. Beliau langsung menghindar dan beliau langsung mencari di mana kira-kira sarangnya, maka ditemukanlah sarangnya itu di wilayah ini. Dan beliau langsung meminta saya untuk segera mengambil alat tempur guna memerangi sarang tawon Vespa berikut penghuninya. Maka terjadilah apa yang pernah sudah saya share kemarin kejadiannya, yaitu tawon Vespa berikut sarangnya diberangus demi keamanan manusia. Karena apabila tidak diperangi, mereka yang akan memerangi apabila mereka terusik memang. Nah, ini di sini itu adalah tempat sarang tawon Vespa kemarin. Dari apa yang sudah saya tunjukkan di video ini, kita bisa melihat bahwasanya tempat yang disukai, yang dipilih oleh tawon Vespa untuk membuat sarangnya tidak harus tempat yang ternaungi sepenuhnya, tetapi tempat yang cukup ternaungi dengan sirkulasi cahaya matahari yang juga ada dan sirkulasi udara yang juga ada. Selain itu, dia juga memilih jenis-jenis
pohon atau tumbuhan yang akan ditempatinya sebagai sarang dia menempelkan rumahnya itu. Terutama di sini yang sering digunakan adalah tumbuhan ini, yaitu jenis dari suku Rosaceae, mungkin bisa jadi, tapi ini adalah jenis bunga sepatu-sepatuan meskipun bentuknya beda. Ini kalau di tempat kami menyebutnya bunga ribang atau sepatu, kalau saya menyebutnya sepatu riwis, atau nama lainnya ada juga yang menyebutnya sebagai kembang lampuan atau bunga lampu-lampuan. Ini adalah salah satu jenis semak kesukaan tempat Vespa afinis memilih membuat sarangnya. Nah, seperti ini. Dan selain tumbuhan yang dipilihnya, dia juga memilih tempat yang paling tidak tempat itu agak lembab, tidak jauh dari sumber air mengalir. Ini yang selalu saya perhatikan. Tempat-tempat yang seperti itu yang menjadi pilihan Vespa afinis menentukan peletakan rumahnya. Nah, itu di bawahnya adalah selokan air. Sebenarnya Vespa afinis atau tawon Vespa itu memang dari segi ilmu lingkungan atau ilmu pertanian katanya bermanfaat sebagai pest controller atau sebagai pengendali hama. Tetapi itu mungkin berlaku apabila di wilayah pertanian yang luas dengan first aid kit, alat tolong atau alat perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan yang lengkap dan memenuhi syarat kebutuhan, mungkin itu baik. Tetapi apabila di wilayah warga, di wilayah orang beraktivitas, maka sebaiknya diamankan saja. Demikian dari saya, insya Allah. Untuk masalah penanganan, bagaimana caranya memberikan pertolongan pertama pada sengatan hewan Vespa afinis atau tawon Vespa akan saya bahas dan akan saya sampaikan di konten yang lainnya. Sampai di sini dulu sahabat, terima kasih selalu atas kunjungannya, komentar-komentarnya, dan terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di konten yang lainnya.